Hai semuanya, saya Felicia, saya Nikita. Kami dari Dinas University bersama owner dari Anderson Bakehouse. Ini kita kenal dulu nih, bolehkah diperkenalkan dulu dirinya? Selamat teman-teman semua, saya Christine, saya owner dari Anderson Bakehouse dan juga ada Sherry di sini, kakak saya juga salah satu owner untuk Anderson Bakehouse. Nah, kita langsung ke pertanyaan aja. Iya. Nah, untuk latar belakang saya itu memang saya lulusnya dari lulus dari perhotelan manajemen, dan juga sebelumnya saya juga pernah kerja di magang dan bekerja juga di salah satu bintang 5 yaitu Ritz-Carlton dan juga Mandarin Oriental. Begitu juga saya juga ada mengambil kelas lagi dalam dunia perbakingan seperti itu. Sebelumnya pastinya kita ada namanya di research ya untuk di pasar di dunia F&B, food and beverage. Pastinya kita melihat di market itu paling terkenalnya apa sih? Kita lihat bahwa perbolu-boluan itu di Indonesia itu sudah sangat dari dulu sampai sekarang itu pasti banyak ya demand-nya seperti itu. Jadi kita pilihlah Anderson Bakehouse ini dan kita meng-create lebih ke perbolu-boluan seperti bolu pisang dan juga ada beberapa meses ya, itu lebih ke perboluan ya, sponge cake kita bilang bahasa Inggrisnya. Oke, untuk target market kita pastinya kita lebih fokuskan kepada millennials ya, yang pastinya umurnya dari 20-an tahun sampai 30 tahun, karena untuk konsumsi dari era food and beverage ini yang mengikuti tren itu lebih ke umur-umur sekitar 20-an sampai 30-an kan? Dan juga pasti mereka akan mengikuti tren-tren yang ada di market. Untuk targetnya pasti kita lebih niche, kita targetnya lebih ke medium ke upper class. Jadi untuk range harganya pun juga sesuaikan yang pilih dengan market kita seperti itu. So far untuk sekarang sih lumayan mencukupi ya, karena kita juga brandnya baru mulai. Jadi kita masih merintis sampai hari ini dan pastinya berusaha dan mengikuti zaman yang ada era digital sekarang itu seperti apa. Efektif penjualan promosi seperti itu pasti kita harus ada strategi ya di dalam bisnis apapun itu. Jadi pastinya kita ada kerjasama dengan secara endorsement untuk mengkoleksi testimoni agar yang membuild trust kepercayaan kepada customer kita bahwa barang kita itu bagus kualitasnya, bukan pakai bahan-bahan artifisial tapi kita natural seperti itu. Untuk sekarang kita lebih ke ads secara IG, Facebook, dan juga TikTok ads, dan lebih ke daerah digital sih, karena kita masih online basis, belum ada store-nya, tetapi kedepannya kita akan memang menuju untuk membuka cafe seperti itu, karena kita melihat di market itu kalau namanya makanan pasti harus datang ke tempat dine-in bahasanya seperti itu. Oke, kalau untuk mengenai bahan baku terjadi kenaikan, pastinya kita akan pelan-pelan juga mengikuti bahan-bahannya juga. Kalau memang naik, pasti kita harus mau nggak mau harganya juga akan ada berubah sedikit ya, tetapi ya adjustment, karena semua bisnis itu pasti perlu adjustment sih kalau memang secara bahan baku itu ada perubahan harga seperti itu sih. Kalau kita sih lihatnya dengan komputer kita harganya kalau memang dengan rasanya dan juga kualitasnya itu harganya contohnya 100.000. Nah pasti kita juga akan bisa menjual, mungkin kita agak murahkan sedikit atau lebih mahal, tapi dengan syarat ada tambahan bahan yang mungkin lebih premium, agak berbeda atau bentuknya berbeda. Jadi kita lebih ke harus sesuai lah harganya seperti itu. Sebenarnya juga tambahannya gini, ketika namanya F&B, kita tuh yang di highlight itu selain premium ingredient, tapi kan juga rasa. Nah, yang kita cari itu sebetulnya adalah memang rasa yang Indonesia nggak ada. Mungkin ada kaitannya juga dengan something yang kayak mungkin emotional attachment. Misalnya something yang kalau diingat kayak waktu movies
ada kayak misalnya lihat dia pakai susu sama cookies itu kita makan, itu ini something yang nggak we remember about gitu, itu yang kita coba replicate dari sana gitu. Sebelum saya launching produk-produk kita di Anderson Bakehouse, kita biasanya akan menanyakan kepada feedback yang terdekat ya, seperti teman, keluarga, kadang juga rekan kerja seperti itu. Dan juga kalau memang dari customernya ada komplain mengenai rasa, mengenai tekstur, nah mungkin kita akan edukasikan kepada customer bahwa makanan ini tuh sebenarnya teksturnya seperti ini, mungkin kering atau basah seperti itu. Karena beberapa customer itu tidak mengerti makanan yang dibuat ini adalah yang tekstur sebenarnya itu seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi kita akan mengimprovisasi dan juga memberikan product knowledge kepada customer edukasi. Ya, edukasi. Oke, sekian dari video ini. Terima kasih. Nah, jadi informasi yang telah kami dapatkan dari interview tersebut adalah saat ini Anderson Bakehouse hanya menjual 3 jenis produk saja dan belum memiliki offline store, sehingga mereka masih menggunakan sistem pre-order untuk penjualannya. Selain itu, Anderson Bakehouse juga sudah menjalankan strategi marketingnya dengan sangat baik menggunakan digital-based marketing. Namun menurut kami, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Anderson Bakehouse untuk meningkatkan strategi marketing mereka menjadi lebih lanjut. Di antaranya, meningkatkan feeds Instagram untuk bisa lebih menarik lagi sehingga meningkatkan customer engagement. Lalu menjadikan sosial media wadah untuk berinteraksi dengan customer dengan mengupload rutin konten maupun feeds dan Q&A melalui Instagram Story. Lalu bekerja sama dengan influencer untuk meningkatkan brand exposure.